Siap Pak Ketua. Supaya cetak. Iya. Ini supaya cetak ini. Iya. Ya kan, saya nggak ingin ada fitnah. Iya. Kalau memang salah, yang salah siapa ini? Iya. Dengan kondisi seperti ini. Kalau mau perbaikan sistem, di mana kita letaknya ke depan memperbaiki sistem ini? Itu loh maksud pertanyaan saya ini. Karena Pak, Bapak mengatakan tidak ada. Bukan tidak ada Pak, kami sampai hari ini belum ada laporan ke saya. Oke. Ya, sehingga nanti kan ini perlu kami klarifikasi Pak. Ya sudah, anggap saja PHK ini laporan. Iya, itu Pak. Kepada Bapak ini, anggap saja apa yang Ya. saya sampaikan ini laporan. Siap Pak Ketua. Oke, clear ya? Tolong nanti ya ditindaklanjuti Pak ya. Siap Ketua. Oke, yang lain? Ketua, menindaklanjuti itu kalau misalnya itu benar terjadi, itu seperti apa gitu kan? Jadi kan harus kita dijelaskan juga. Oke. Jadi alasannya itu apa gitu loh maksudnya. Kalau ternyata case itu betul. Betul Ya. gitu kan? Karena ini kan Kira-kira pengakuan apa? di bawah gitu. tentunya. Apa, itu case-nya gimana Pak kira-kira? Kalau yang melakukan itu adalah staf kami Pak, kami akan kenakan sanksi sebagaimana aturan main. Gitu Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Aturan main bukan tuh. Nggak usah jauh-jauh staf ini. Pak Hasan aja Hasan. Pak Hasan waktu kita datangi dia bilang saya hanya mengerjakan perintah dari pimpinan. Waktu itu kan sampai ditanya, benar nggak waktu kita di Kementerian Agama kan jawab begitu. Ini pimpinan Pak. Jangan ke anak buah. Anak buah itu kan maqala wa madallah. Ya kan? Itu bahasa ini, syair Arabnya begitu. Kerjakan apa yang diperintah. Ya kan? Jadi kalau misalnya nggak sesuai, itu kan jadi problem Pak. Kasihan nanti anak-anak buah ini. Misalnya disalahkan tim verifikator. Verifikator ini apa? Baru-baru tamatnya mereka ini kuliah. Iya kan? Masih baru digodok di PMII semua tuh. Rata-rata verifikator ini. Ya enggak? Nanti takutnya saling lempar lagi nih atasan bawahan atasan gitu. Jadi nggak ketemu di mana letaknya. Gitu Pak. Jadi kalau anak buah kami nanti yang salah kami akan hukumnya. Ini kan nggak jadi penyelesaian masalah. Ini masalahnya sudah jelas ada terang benderang ini. Semua orang kita tahu. Termasuk yang tadi ada orang yang ongkosnya 1 miliar lebih. Itu nggak adil betul itu. Itu udah bisa 3 orang Pak Ketua. 3 atau 4 orang malah justru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang gantian Pak Saiful Mujab menjawab beberapa hal yang menjadi concern tadi. Pak Saiful belum kebagian dari habis maghrib sampai sekarang ini. Jangan tak pikir tadi wirid terus sama ngaji tak lihat ini Pak. Ya, kali-kali bicara juga biar Pak Jaja ini istirahat juga sama Pak Hasan ini. Silakan Pak Saiful. Ayo Pak Kiai. Ya kan. Baik, terima kasih. Ini Pak Kiai Muslih mau bicara. Ini dari seumur hidup saya baru dengar ini belum mau bicara ini. Kita hormati. Monggo Pak Yai. Terima kasih Pak Ketua beserta para panja angket atau apa yang kami hormati Pak Bamsus. Langsung saja kita itu hanya mengingatkan akan bicara. Menempatkan suatu perkara tidak pada tempatnya, ini namanya dolim. Tambahan kota haji yang seharusnya diberikan kepada kaji reguler, ternyata dimasukkan haji khusus. Ini kan dolim namanya Pak. Saya hanya akan mengingatkan saja, yang paling dahsyat adalah peringatan dari Allah, hal yuhlaku ilal qaumuz zalimun. Allah tidak akan menghancurkan kecuali orang-orang yang zalim. Jadi zalim itu lambat atau cepat pasti akan dihancurkan oleh Allah. Di samping Allah tidak senang kepada orang-orang yang zalim. Dan Allah juga tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi harapan saya kepada ya rekan-rekan DPR termasuk ini yang berkuasa tentang masalah haji Pak. Tempat saya itu ada. Daftar hanya 1 bulan sudah berangkat. Tapi ada yang daftar tunggu sudah lunas. Bahkan umurnya sudah 82 tahun. Reguler
tapi sudah lunas, daftar tunggu itu. Tapi juga tidak berangkat juga. Ada yang dicek, saya berangkat, itu ada itu, kawan saudara saya, seperti Pak Wasan itu. Karena kalau nggak segera dilunasi, ya uangnya habis karena hasil jual sawah itu mungkin. Wah, ini yang kasihan ini. Dia sudah dilunasi, katanya kalau sampan daftar tunggu dilunasi, insya Allah tahun depan berangkat. Tapi faktanya karena ada hal yang tidak jelas tadi, dengan tambahan kota itu Pak, kalau itu memang benar-benar HE reguler kok dibelokkan ke haji khusus, ini kalau saya mengatakan dolim dia. Termasuk anggota seperti saya kok diem dengan tahu perbuatan yang seperti itu. Tapi ini semuanya sudah penyidik semua ini saya lihat. Saya tuh diam karena saya lihat ini sudah, kalau bahasa polisi ini sudah nyidik semua, sudah nginterogasi, makanya saya diam. Karena disentil oleh Bapak Ketua, maka saya bicara. Jadi kalau sampean termasuk kita-kita ini dinilai oleh Allah tergolong orang yang dolim, ini khawatir. Satu, Allah tidak senang kepada orang-orang yang dolim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Yang paling dasar, hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Allah tidak akan menghancurkan kecuali orang-orang yang zalim. Zalim itu lambat atau cepat pasti akan dihancurkan oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang ngomong kayak gitu Kiai Muslih orang percaya, kalau yang ngomong Soleh Daule agak bertanya-tanya. Silakan Pak Saiful Mujab. Bentar, mau nambah mumpung Pak Oke, Saiful monggo. Oke. Sebelum Pak Saiful lagi, monggo Bu Lydia. Ini ada pertanyaan aja, gini kan Pak. Tadi ada kasus di haji khusus, ada kasus T0 di haji khusus, ada di reguler. Yang disebutkan oleh juru bicara Kementerian Agama, tadi saya tunjukkan ke Bu Endang, ada pernyataannya bahwa tidak ada haji reguler yang berangkat T0. Padahal kami sudah menunjukkan beberapa buktinya. Artinya saya justru memandang bahwa ada problem di data. Bisa jadi kalau kita sebutkan Siskohat sebagai sebuah sistem, ya kan Pak? Pertanyaannya pertama, berapa kali setahun dilakukan pemeriksaan atau audit terhadap sistem itu? Yang kedua, pernahkah dilakukan kontrol pengecekan terhadap data-data yang ada itu? Data kan selain pemeriksaan sebagai sistem secara keseluruhan, yang kedua yang berkait dengan itu, tadi kan kasus-kasus yang ternyata bayarnya tahun 2024, tapi didaftarkannya tahun 2013, bayarnya 96 juta, kan sudah tidak masuk akal kalau 2013 bayarnya 96 juta. Waktu kita buka di sini sama-sama katanya mereka itu mahram tapi daftarnya berbeda. Kalau pakai mazhab husnuzon, waktu daftar belum nikah gitu. Nah, ketika tapi alamatnya berbeda, sementara perubahan alamat itu dibolehkan, yang nggak boleh dibolehkan kan perubahan nama gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang harusnya terperiksa, terkonfirmasi. Yang berikutnya lagi yang kemarin kita tanyakan ke BPKH. Memangnya Pak, dalam sistem Siskohat itu ke BPKH nggak ada sambungan ya? BPKH nggak tahu ya? Kalau yang udah bayar itu dia udah antri berapa lama gitu? Emang nggak ada? Sistemnya beda atau sistemnya sama? Itu saja, terima kasih. Pak, disimpan dulu. Silakan Pak Saiful Mujab. Baik, makasih. Ya, yang reguler menjawab pertanyaannya termasuk Pak Kiai Muslih. Izin untuk Pak Tetangganya Yai. tadi hasil jual sawah tadi. Izin untuk reguler, kalau yang disampaikan Pak Yai Muslih, bahwa daftar 1 bulan langsung berangkat, insya Allah nggak ada. Karena izin. Bukan 1 bulan berangkat. Yang kemarin banyak, yang 0 tahun itu sudah berangkat, itu ada. Bukan yang reguler, Pak. Oh, bukan reguler. Bukan reguler. Bukan. Reguler itu dilihat, itu ketika itu dia berangkat tahun 2024. Dan dia sudah lunas itu. Ya. Ternyata kemarin tidak berangkat Pak. Ya. Orangnya.